ketika kita sudah tobat, tetapi kita malah maksiat lagi, kemudian tobat lagi, maksiat lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana juga kita bisa mengontrol, menahan ataupun melawan nafsu kita supaya kita tidak bisa terjerumus lagi ke perbuatan maksiat itu. Mungkin pertanyaannya itu saja. Hatur nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya tobat. Dan sebenarnya tobat ini adalah hadiah, keindahan. Orang yang berbuat dosa ternyata setelah tobat seperti orang tidak punya dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Cuman tobat yang benar. Tobatnya itu kapok yang sesungguhnya, bukan kapok lombok. Orang kepedesan itu kapoknya kapok lombok, bohongan. Masih kepedesan, besok pengen makan lagi sudah. Itu kan cabai. Tapi maksudnya tobat nasuha, tobat yang sesungguhnya. Kalau tobat sesungguhnya itu yang diampuni oleh Allah. Dan tentunya ada penyesalan. Makanya menyesal itu syarat tobat yang paling penting. Sampai an-nadamatu at-taubatu. Penyesalan itu adalah tobat. Jadi Nabi menyebutkan tobat itu ya penyesalan itu dulu. Kalau nggak ada nyesal bukan tobat namanya. Biarpun istighfarnya sudah ribuan, astagfirullahaladzim, masih ketawa lihat dosanya, astagfirullahaladzim. Sehingga betul kata Rabi Adawiyah, ada banyak istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Kurang menyadari akan dosa. Jadi tobat itu baru benar dianggap tobat yang akan diampuni oleh Allah kalau disertai penyesalan. Yang namanya nyesal itu ya nyesal. Dia tidak terlintas untuk mengulang lagi, nyesal. Contoh nyesal itu begini, saya ngambil uang gaji saya, dan gaji saya satu-satu yang nggak ada lagi uang, pakai baju ini, saya masukkan saku, bolong, duitnya hilang. Kira-kira kalau bulan depan saya ngambil gaji lagi, saya pakai lagi enggak ini kira-kira? Nggak mungkin selamanya, nggak mungkin. Tapi bisa enggak saya ngambil gaji nanti duitnya hilang? Iya, saya taruh di tas, tasnya bolong juga. Pasti permasalahannya berbeda. Jadi kalau orang tobat, dia melakukan dosa, kemudian dia menyesal, dia tobat, tidak ingin dia mengulangi itu lagi dengan model yang sama. Kalaupun kepleset lagi, judulnya beda, bukan ada lintasan ingin mengulang. Kalau tobatnya sesungguhnya, dia sudah berusaha menyesal, menangis, gak ingin melakukan dan sebagainya, tobat, tak tahunya kepleset lagi. Tapi keplesetnya tidak pernah direncanakan. Kalau direncanakan tobat, astagfirullahaladzim, nanti lagi, insya Allah lagi. Allah maha tahu, maka tobat kita Allah maha tahu. Makanya suatu ketika ada orang ngomong Nabi, saya tobat sesungguhnya gimana anda? Ya Rasulullah, akan diampuni Allah. Kemudian saya kepleset lagi, tobat lagi. Kepleset ya, bukan sambil tobat niat maksiat. Ini bukan tobat sambil tobat niat maksiat. Contoh saja, na'udzubillah, tobat niat maksiat itu apa? Na'udzubillah, kepleset zina, tobat melakukan, tobat dengan laki-laki itu, terus sampai nangis, baju hadiahnya masih disimpan, bohong banget dia. Nyesel, astagfirullahaladzim, saya kepleset zina, ini saya sambil lipat baju hadiah, disimpan di lemari. Bohong banget dia itu, katanya nangis, bohong nangisnya. Kalau anda sudah benci dengan dibakar semuanya, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya nanti kepleset lagi, judulnya beda. Makanya kita harus memahami makna nyesel itu apa sih. Kalau nyesel-nyeselan ya bisa aja pura-pura nangis kan, ya pasti kasih bawang. Dilihat orang lagi, Masya Allah ini khusuk banget nangisnya, padahal ada. Bukan itu, menyesal. Kalau anda ngerti menyesal, anda tobat. Nyesal itu nyesel kayak tadi. Gimana sih nyesel, duit nggak ada satu-satunya hilang, nyesel ya. Termasuk melakukan dosa, nyesal. Nah, penyesalan itu kayak begitu, diampuni oleh Allah. At-taibu minadz-dzambi. Kemudian kok kepleset lagi, pasti judulnya bukan merencanakan maksiat dalam kasus yang serupa atau model yang serupa. Pasti kepleset lagi karena sebab yang berbeda. Nah, kalau merencanakan belum tobat namanya. Itu. Kemudian laki-laki itu ngomong, ya Rasulullah, aku melakukan dosa, lalu bagaimana? Tobat.
Setelah tobat, ya Rasulullah, aku kepleset lagi, dosa lagi, tobat lagi. Terus aku kepleset lagi, ya Rasulullah, tobat lagi. Kepleset lagi, ya Rasulullah, ya tobat lagi. Sampai kapan, ya Rasulullah? Sampai kau bosan, Allah tidak akan ampuni kamu setelah itu. Jadi nggak ada istilahnya putus asa dari tobat, kepleset lagi. Karena tobat yang pertama selesai, kepleset lagi pasti kasus berbeda. Gitu loh. Ya misalnya mabuk, dia berhenti dari mabuk, sudah membenci mabuk dan sebagainya ini. Tak taunya apa? Sudah tobat, tak taunya suatu hari kepleset. Tempatnya berbeda, temannya berbeda, ceritanya berbeda. Terlena, lupa, kepleset. Astagfirullah, kepleset lagi. Nyesel bener, bisa jadi itu. Jadi masalah tobat itu sangat pribadi. Makanya bukan main-main, sehingga syarat tobat itu menyesal. Dan menyesal itu berangkat dari kesadaran akan hukuman Allah. Dan menyadari ini perlu namanya renungan. Sehingga kalau tidak pernah merenung, mustahil dia menyesal. Sehingga perlu menghadirkan renungan, ya Allah, hukuman minuman keras gede banget di hadapan Allah, zina. Terus dia akhirnya apa? Penyesalan. Maka banyaklah merenungi. Sehingga nggak ada tobat kecuali ada penyesalan, nggak ada penyesalan kecuali ada kesadaran, nggak ada kesadaran kecuali menghadirkan renungan. Maka renungi bahwasanya, lihat menyinanya mutus tali persoalan neraka jahanam serem, maka mudah sambung silaturahmi kepada saudara yang beda bapak tadi. Silaturahmi penting. Kalau mutus dosa besar di hadapan Allah, maka Anda akan jahil lagi sama bibiknya. Kurang lebih seperti itu. Dan Allah Maha Kasih. Tobat yang sesungguhnya Allah akan terima. Tapi tobat, makanya syaratnya adalah menyesal, berjanji tidak mengulang lagi. Ini berjanji tidak mengulang lagi. Dan sekaligus meninggalkan dari pekerjaan tersebut. Menyesal masih melakukan, bohong. Meninggalkan. Kok kemudian balik lagi pertanyaan itu? Ada pernah ditanyakan sahabat Rasulullah, kok saya kepleset lagi? Pasti babnya beda. Nggak mungkin sama. Nggak mungkin persis dengan sebab-sebab yang sama. Pasti sebab kelalaiannya berbeda. Kalau dulu menyesalnya benar. Misalnya gelasnya terjerumus minum markas, gelasnya gelas yang itu, kamarnya kamar itu. Ini pasti bohong. Loh, gelasnya kenapa masih disimpan? Kurang lebih seperti itu. Pasti mungkin kejadian tempat yang lain gara-gara pergaulan yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi Allah makasih, biarpun sudah tobat, kemudian jatuh lagi, jangan putus asa. Bertobat lagi, jangan putus asa. Bertobat lagi, jangan putus asa. Sampai kapan? Kalau kita sudah putus asa, baru saat itu nggak diampuni lagi oleh Allah. Kurang lebih seperti itu. Allah Maha Kasih dengan pengampunannya. Jangan ragu, surga setelah itu. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Makanya sebesar apapun dosa Anda, adukan kepada Allah yang serius. Jangan disimpan-simpan. Halal banyak, halal lebih mudah, halal nyaman, halal nyantai. Kenapa harus dengan yang haram? Ayo. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.